teman-teman, salam budi luhur. Berjumpa dengan saya Vini Witabarugo. Dalam video ini kita akan membahas mengenai neoliberalisme dalam studi hubungan internasional. Teman-teman pasti penasaran kan, apa sih itu neoliberalisme? Neoliberalisme berasal dari kata liberal dan isme, di sini menunjukkan aliran atau paham. Dalam Kamus Besar Oxford, liberalisme diartikan sebagai that believes in a global free market without government regulation, with business and industry controlled and run from profit by private owners. Atau dalam Kamus Ilmiah Populer, liberalisme diartikan suatu sistem perekonomian yang mengutamakan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian terhadap semua macam barang. Nah, dari pengertian di atas bisa diambil penjelasan bahwa neoliberalisme menolak campur tangan negara dalam urusan ekonomi karena mereka yang mengikuti paham ini menganggap campur tangan negara pada akhirnya akan mendistorsi atau memutarbalikkan fakta pasar dan membuatnya tidak efisien dan tidak sesuai kenyataan. Karenanya, liberalisasi dan privatisasi menjadi ciri penting dalam kebijakan neoliberalisme pada tingkat domestik. Dalam pemikiran neoliberalisme, politik adalah keputusan-keputusan yang menawarkan nilai-nilai, sedangkan secara bersamaan, neoliberalisme menganggap hanya satu cara rasional untuk mengukur nilai, yaitu pasar. Semua pemikiran di luar rel pasar dianggap salah. Neoliberalisme di lain sisi sangat percaya bahwa institusi dan rezim internasional akan berpengaruh signifikan dalam hubungan internasional. Mereka percaya bahwa dengan adanya derajat interdependensi yang tinggi, negara-negara akan sering membentuk institusi-institusi internasional untuk menghadapi masalah-masalah bersama. Kaum neoliberalis juga berpendapat bahwa institusi internasional seperti PBB dan rezim internasional seperti rezim perdagangan melalui WTO akan dapat membantu memajukan kerjasama internasional sekaligus menjadi fasilitator hubungan antar negara. Neoliberalisme bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar dengan pembenaran mengacu pada kebebasan. Nah, neoliberalisme ini nggak muncul gitu aja teman-teman. Awal munculnya neoliberalisme akibat hancurnya liberalisme yang dianggap gagal karena ternyata tidak mampu mengangkat kemiskinan umat manusia. Seiring dengan hancurnya liberalisme pada tahun 1973, terjadi krisis minyak di mana mayoritas negara penghasil minyak Timur Tengah melakukan embargo terhadap Amerika Serikat dan sekutunya serta melipat gandakan harga minyak dunia. Hal ini dilakukan oleh Timur Tengah sebagai bukti reaksi terhadap Amerika Serikat yang mendukung Israel dalam perang Yom Kippur. Keputusan Timur Tengah ini ditanggapi serius oleh para elit politik negara-negara sekutu Amerika Serikat. Dan mereka pun saling berselisih paham sehubungan dengan angka pertumbuhan ekonomi, beban bisnis, beban biaya-biaya sosial demokrat seperti biaya-biaya fasilitas negara untuk rakyatnya. Pada situasi inilah, ide-ide libertarian sebagai wacana menjadi dominan, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat global, di IMF dan World Bank dan WTO. Pendekatan neoliberalis yang merupakan anak dari pendekatan liberalis melihat isu-isu internasional dengan fokus kerjasama atau kooperasi. Neoliberalisme merupakan gagasan yang terkait dengan upaya untuk kembali pada kebijakan ekonomi liberal klasik yang diusung oleh Adam Smith dan David Ricardo. Menurut Stephen Lamy pada tahun 2001, setidaknya mencatat adanya 4 asumsi dasar neoliberalisme. Sekaligus sebagai titik tolak menawarkan preskripsi mengenai stabilitas dan perdamaian internasional. Pertama, bahwa negara adalah aktor kunci dalam hubungan internasional, tetapi bukan satu-satunya aktor yang berpengaruh. Negara adalah aktor yang rasional atau instrumental dan mempunyai kecenderungan memaksimalkan kepentingannya dalam berbagai isu. Kedua, dalam lingkungan yang kompetitif, negara berusaha mendapat keuntungan yang absolut melalui kerjasama di mana perilaku rasional mendorong negara mencari nilai lebih melalui jalan kerjasama. Walaupun negara juga tidak terlalu hirau dengan keuntungan yang diperoleh negara lain melalui kesepakatan kerjasama. Ketiga,
Hambatan terbesar terhadap kesuksesan kerjasama adalah ketidakpatuhan atau kecurangan. Untuk itu, kehadiran organisasi internasional menjadi penting adanya untuk tidak saja menjamin tercapainya kepatuhan, tetapi juga menghindari terjadinya kecurangan. Yang terakhir, keempat, kerjasama tidak pernah berjalan tanpa masalah. Tetapi, negara akan mengalihkan loyalitas dan sumber-sumber yang dimilikinya kepada institusi-institusi jika pengalihan ini menguntungkan semua pihak, serta institusi menyediakan peningkatan kesempatan bagi negara untuk mengamankan kepentingan nasionalnya pada level internasional. Terdapat 3 karakteristik utama dari situasi kompleks interdependence, yaitu saluran penghubungan jamak, multiple channels, tidak adanya hierarki antar isu, absence of hierarchy among issues, dan peran kekuatan militer yang kecil, minor role of military force. Neoliberalisme memulai analisisnya dengan mengidentifikasi kepentingan pribadi yang dimiliki bersama. Upaya kerjasama dimaksudkan untuk memperoleh dalam lingkungan kelembagaan internasional. Analisis neoliberal selanjutnya beralih ke pertanyaan tentang bagaimana atau apakah desain kelembagaan tertentu memastikan kepentingan-kepentingan itu cukup diperoleh. Dengan melakukan itu, neoliberalisme memperoleh pelajaran yang dapat digeneralisasikan tentang kurang lebih apa aspek-aspek institusi berhasil dalam memperoleh hasil kerjasama. Dalam mempelajari kerjasama dan institusi dengan cara ini, para sarjana neoliberal telah mengidentifikasi 3 kesulitan besar dalam desain kelembagaan internasional. Kesulitan-kesulitan ini memengaruhi luasnya kerjasama internasional yang dapat dicapai. 3 kesulitan tersebut adalah tawar-menawar, pembelotan, dan otonomi. Nah teman-teman, itu dia pembahasan singkat mengenai neoliberalisme dalam studi hubungan internasional. Teman-teman jika makin penasaran, teman-teman bisa mencari di berbagai sumber mengenai neoliberalisme ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pembahasan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua, menambah wawasan kita, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam budi luhur.